Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang rangkaian flip-flop ya. Bagaimana cara membuat rangkaian flip-flop ini, mulai dari membuat layout, terus membuat layout di PCB-nya ya, di millimeter block dan di PCB, terus nanti melarut PCB-nya sama menyolder komponen pada PCB. Nah, sebelum kita melayout PCB ya, tentunya kita harus mengetahui skematik dari rangkaian flip-flop. Nah, ini adalah skematik ya. Skematik itu berupa simbol-simbol. Berupa simbol-simbol komponen. Di sini ada resistor ya 470 ohm, ada resistor R2 10K, terus resistor 3 10K, resistor 4 470 ohm ya. Terus ada LED. Nah, ini LED ya. Terus ini ada kapasitor elko. Nah, ini nilainya 1000 mikrofarad ya. Terus ada transistor BC547, terus ada push button. Ini push buttonnya 4 kaki. Terus di sini ada terminal blok ya, terminal blok. Jadi komponennya ada 6 macam: resistor, LED, transistor, kapasitor, elko, button sama terminal blok. Nah, terus di sini ada deskripsi dari komponen ya, deskripsi dari komponen mulai dari namanya, terus gambarnya ya, terus ada simbolnya, terus ada seal-nya ya. Kalau di PCB ini ada seal. Seal itu adalah bentuk atau gambar dari komponen. Nah, di sini ada grid. Grid ini adalah jarak antara titik pad ke pad yang lain. Ini 10 mili, berarti dari pad ini ke pad ini adalah 10 mili ya, termasuk yang ini ya. Nah, terus ada resistor 2 sama lah ya ini. Terus ada kapasitor. Nah, ini kapasitor elko, ini 1000 mikrofarad 16 volt. Nah, ini yang putih ini adalah negatifnya ya. Di sini ada positif. Nah, ini yang melengkung adalah negatif simbolnya ya. Nah, terus jarak antara pad, titik pad ke sini ya, ini 3,5 mili. Terus diameter kapasitornya ini 8 mili. Nah, terus ada LED 5 mili. Ya, ini LED 5 mili. Ini buletan ini diameternya 5 mili. Terus titik padnya ini 2,5 mm ya. Nah, yang ini yang K, ini K, katoda, ini adalah negatif. Terus ada ini anoda nih, yang segitiga ini A ya, kelihatan huruf A. Seperti huruf A, ini ada anoda, ini positifnya. Ya, terus ini adalah simbol untuk memancarkan cahaya. Nah, terus yang ini ada transistor BC547, kaki 1 ini. Kaki 1 ini emitor, terus yang kaki 2 basis, kaki 3 kolektor. Ya, berarti ini kolektor, basis, emitor. Nah, ini kaki 1, kaki 2, kaki 1, kaki 2, kaki 3 ya. Nah, ini berarti emitor, basis, kolektor. Nah, jarak antara pad ini 2,5 mili. Jadi ke sini 2,5, ke sini 2,5 ya. Nah, terus kalau ke sini sekitar 3 lah, 3 mili ya. Terus ada button 4 kaki. Nah, ini jaraknya dari pad yang terjauh nih ya, yang dari sini ini 7 mili. Ya, terus ada pad yang terdekat ini 4,5 mili. Ya. Tuh. Terus ada terminal block. Nah, ini simbolnya, ini gambarnya seperti ini ya. Nah, jarak antara pad ini 5 mm ya. Nah, sebelum kita memulai ya, kita harus menyiapkan dulu bahan-bahannya, mulai dari millimeter block ya, kertas millimeter block yang ini. Nah, terus pensil ya, pensil, penghapus, penggaris, dan spidol snowman ya. Spidol snowman tipe permanen ya. Terus ukurannya M.
ya, ukurannya M. Nah, ini adalah bentuk jadi dari layoutnya, ya. Terus ini adalah tata letak komponennya. Nah, kalau ini gabungan ya, gabungan kalau misalkan kalian menggunakan software, nah ini hasilnya seperti ini. Nah, tapi kita membuatnya menggunakan kertas ya, manual, itu kita menggambar manual gitu, ya. Nah, sebelum kita membuat layout ini, kita harus membuat dulu tata letak komponen, membuat tata letak komponen dan juga titik antara padnya supaya komponen itu pas ya masuknya, jadi tidak lebih, jadi komponen itu tidak ngangkang ya, komponen tidak ngangkang. Nah, kita ukuran PCB yang dibuat itu diatur ya, itu 50 mm atau 5 cm ya. Nah, kita buat di sini ya, kita buat di sini ukurannya 50 mm atau 5 cm ini. 1 2 3 4. Kita buat dulu garis ya, di sini berarti 5 cm untuk batas 1 2 3 4 5 ya. Terus pinggirnya 5 1 2 3 4 5. Nah, setelah kita membuat batas ya, kita tempatkan komponen-komponen yang tadi, mulai dari resistor ya. Resistor ini jaraknya 10 mili. Nah, lihat di sini ada R1, R2, R3, R4. Nah, ini jaraknya jangan berdekatan tapi harus simetris. Jadi komponen itu harus simetris ya. Penempatannya tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh ya. Nah, misalkan kita di sini, nah, kita buat titiknya itu sekitar 2 mili kurang ya, atau 1,8 ya. Kita buat titik. Nah, ini kita membuat resistor ya. Berarti kita atur jarak 10 mili ya. Di sini kan 10 mili ya gridnya. Berarti di sini. Nah, ini kita tempatkan resistor lah ya, gambar resistor. Atau kita tulis di sini R1. Ini boleh. Ya. Kelihatan R1. Terus kita berpindah nih, di sini misalkan jaraknya dari sini ke sini 8 mili atau ya 8 mili lah. 8 mili. Kita buat lagi padnya yang R2 ya. Yang R2. Nah, ini R2, pad R2. Pad R2 ya. Terus 8 mili lagi di sini. Atau agak jauhan lah ya, ini 10 mili lah. Ya. Karena nanti di sini ada komponen kapasitor yang lumayan besar dimensinya. Nah, ini juga sama R3 ya, 10 mili. Nah, baru dari sini 8 mili lagi kan ya, 8 mili. Nah, di sini R4. R4. Terus kita tambahkan di sini LED ya. LED ini dimensinya 5 mili
ya 5 mili, terus gridnya 2,5 mili. Misalkan di sini kita buat ukuran bulat 5 mili ya. Terus gridnya 2,5 mili. Misalkan di sini kita kasih bulat dulu 2,5 mili antara gridnya 1 2. Nah, seperti ini. Terus di sini juga sama. Gridnya 2,5 mili. Kita buat bulat. Terus kita tambahkan kapasitor. Nah, kapasitor ya. Nah, kapasitor ini gridnya 3,5 mili, diameternya 8 mili. Kita tempatkan misalkan di sebelah sini. Kapasitor 8 mili misalkan ya. Nah, terus padnya 3,5 mili. Misalkan di sini jaraknya 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 setengah. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3. Nah, seperti ini. Ya. Ini kapasitor C1, ini kapasitor C2. Terus kita tambahkan lagi transistor di sini ya. Di sini. Ini kaki kolektor, ini harus kaki kolektor ya. Kaki kolektor, terus jaraknya sekitar 2,5 mili lah. Atau 3 mili boleh. Ini ya, tidak apa-apa. Nah, ini untuk transistor ya. Terus yang di sebelah kanannya juga sama. Kalian buat untuk kaki transistor. Nah, ini kaki kolektornya harus di atas ya. Kaki kolektornya harus di atas. Nah, kaki kolektornya di atas berarti di sini. Jadi menghadapnya ke kiri ya, menghadapnya ke kiri ke sebelah sana. Nah, terus kita tambahkan button ya, berarti kita tambahkan button. Nah, button ini ukurannya. Nah, supaya lebih mudah kita menggunakan buttonnya yang 2 kaki ya. Yang 2 kaki berarti yang ini tinggal hapus saja, yang 4 kaki ini ya, yang 2 kakinya ini kita hapus ya. Jadi hanya 2 kaki. Kita buat di sini. Misalkan di sini bulat 1 dan ukurannya itu 7 mili. 5 mili ya. 1 2 3 4 5. Ini 5 mili. Jadi jarak antara pad antara button ini 5 mili ya. Nah, ini button ya. Ini button. Dan terus terminal blok. Nah, ini di sini aja. Terminal blok. Ini ukurannya 5 mili ya padnya. 1 2 3 4 5. Nah, jika udah seperti ini ya, kalian hubungkan jalur-jalur sesuai dengan skematik. Misalkan tadi ya, di sini R1 ini terhubung ke R2, dari R2 ke R3 dan R3 ke R4. Kita hubungkan R1 ke R2 ya, R2 ke R3, R3 ke R4. Terus dari R4, nah ini terhubung ke button ya. Kita buat jalur. Nah, ini jalurnya jangan
90 derajat ya. Jadi harus ada sudutnya 45 lah. Ini 45 derajat. Nah, ini hubungkan ke button ya. Kan gini. Terus nanti, nah ini dari resistor ini kan ada 2 pad ya. Nah, ini terhubungnya dengan komponen ya. Terus yang berarti yang ini nih, yang kaki duanya ini terhubung ke LED ya, R1 ini terhubung ke LED 1. Nah, ini terhubung berarti yang ini nih ya. Yang ini terhubung ke yang R1 ini terhubung ke LED. Ya, kita hubungkan. Nah, ya. Sama yang R4 juga terhubung ke LED D2 ya. Terus nah, dari LED ini, nah kalau misalkan ada simpangan yang tidak ada titik, berarti ini tidak terhubung ya. Berarti terhubungnya ke titik yang ini. Ini juga sama. Ya, kalau misalkan ada simpangan tapi tidak ada titik, berarti itu tuh kayak diloncat ya. Nah, ini dari LED terhubung ke transistor ya, basis kolektor. Dari LED terhubung ke kolektor ya. Terus dari LED juga terhubung ke kapasitor C1 ya. Kapasitor C1. Kapasitor C1 nih. Ya, berarti di sini kita hubungkan ya. Terus dari basis, ini dari basis, atau kita hubungkan dulu yang sebelahnya ya, yang dari LED ini ke kolektor, terus terhubung ke kapasitor ya. Nah, terus yang selanjutnya kita hubungkan dari resistor R2 ke basis transistor ke sini. Kita hubungkan. Nih, kita hubungkan. Jalurnya kurang menarik. Ya. Kita hubungkan, termasuk yang satu lagi, yang ini. Resistornya terhubung ke ini udah ya, terhubung dari transistor ke R2. Terus ini emitornya hubungkan dulu, emitor. Nah, ini jangan sudut ya, harus 45 derajat. Terus dari sini terhubung ke terminal blok ya, terminal blok. Nah, udah kan? R2 ini terhubung ke transistor 1, terus ke R2 ini terhubung ke transistor ya, terus ke kapasitor C2 yang negatifnya. Terus yang R3 ini ya, R3 ini nih terhubung ke transistor, berarti ke sini. Lalu ke transistor basis. Terus dari transistor ini terhubung ke kapasitor C1. Berarti yang ini kita hubungkan ke kapasitor
C1 yang ini. Jadilah seperti ini ya. Kalau udah seperti ini kita rapihkan menggunakan spidol ya, sehingga jalurnya lebih bagus ya dan lebih tebal. Nah, ini harus menggunakan spidol ya, menggunakan spidol. Nah, ini yang titik-titiknya kita buat dulu. Titik-titiknya menggunakan spidol. Nah, kalau udah seperti ini kita hubung-hubungkan ya. Kita hubung-hubungkan. Kalau bisa jalurnya perbesar saja sehingga si bulatnya itu tidak kelihatan ya, biar lebih bagus. Seperti ini. Nah, sehingga jalurnya seperti ini, dan hubungkan juga komponen-komponen yang lainnya.
Nah, terus ini dari button hubungkan ya, tadi belum kehubungkan ke terminal blok yang satunya lagi. Sehingga terjadi gambar seperti ini. Terus buat garis pinggir juga ya. Terus kasih nama kalian. Misalkan kelas boleh 10 E1 ya. Nah, ini untuk supaya nanti pas uji kom itu bahwa ini tuh milik kalian ya. Pas penguji menanyakan ini milik siapa, ini udah ada buktinya bahwa ini tuh milik kalian. Nah, kalau misalkan udah jadi seperti ini harus di jiplak ya, harus dijiplak pada kertas HPS ya. Sebenarnya kalian bisa langsung menggambar di kertas HPS, cuma kalau misalkan kalian langsung menggambar di kertas HPS, nanti ukuran-ukurannya itu tidak pas ya, jadi tidak simetris. Tapi kalau misalkan di milimeter block, nah ini bisa memudahkan kalian untuk mengukurnya gitu ya, mengukurnya. Nah, misalkan di sini ada bekas pensil tadi, nah ini kalian hapus ya, kalian hapus. Nah, terus nanti kalian ini jiplak ya di kertas HPS ya, kertas HPS. Nah, kalau misalkan udah dijiplak di kertas HPS, kalian fotokopi ya. Fotokopi misalkan jadi satu lembar HPS ini misalkan jadi 10 atau misalkan jadi 5 ya, itu supaya nanti pas pembuatan PCB kalau misalkan gagal itu ada cadangan ya. Jadi kalian tidak menggambar lagi di PCB, tapi kalian tinggal fotokopi gitu ya, tinggal fotokopi layoutan ini misalkan yang udah di HPS, di fotokopi, nah terus ditempel lagi di PCB ya. Nanti untuk prosesnya itu menggunakan autan ya, autan obat nyamuk misalkan, sama plastik mika. Nah, untuk pembuatan atau pelarutannya nanti akan dijelaskan lebih lanjut ya. Mungkin itu untuk pembuatan layoutnya ya, cukup sekian. Nah, ini tugas untuk minggu depan, jadi kalian pas minggu depan itu harus udah jadi layout seperti ini di kertas HPS-nya ya, di kertas HPS-nya, dan kalau bisa udah difotokopi. Jadi pas nanti di sekolah kita tinggal melarut
atau membuat layoutnya di PCB ya, melarut di PCB atau menyablon lah, kayak menyablon gambar ini di PCB ya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hasilnya jadi seperti ini.